Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur di pagi yang indah ini. Tuhan telah memberikan kami waktu untuk bisa bangun dari peristirahatan kami. Kami bersyukur kami telah dipimpin dijaga oleh Tuhan di sepanjang malam hari. Dan kami telah bangun di pagi hari ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbelas kasihan supaya firman ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami semua dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom saudara-saudaraku HCC dimanapun saudara-saudari berada, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Kami bersyukur, kita bersyukur bersama-sama karena hari ini tanggal 27 Desember dalam suasana Natal, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati berkat Tuhan di hari yang baru ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari. Demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kitab Amsal ini termasuk di dalam kitab syair atau tulisan-tulisan, karena kalau kita memperhatikan perjanjian lama itu terbagi dalam 3 bagian, ada hukum, ada kitab para nabi, dan tulisan-tulisan yang di dalamnya itu ada syair dan hikmat. Dan kitab Amsal yang kita baca hari ini adalah tulisan Salomo, yang dimana dalam gaya hidup dia kelihatannya Salomo suka membawa catatan kecil. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia menuliskan itu dalam sebuah catatan. Dan sampai hari ini kita bersyukur kita bisa membaca tulisan-tulisan hikmat dari Salomo yang tentunya akan menolong kita untuk semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagian yang kita baca ayat 18 yang kita baca hari ini berhubungan dengan kerendahan hati. Oleh karena itu firman di pagi hari ini dengan judul Stay Humble. Kita akan melihat, kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana supaya tetap ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang tokoh atau presiden dari Brasil namanya Pak Tancredo. Dia pernah berkata seperti ini waktu dia dalam kampanyenya untuk
mengikuti pemilihan presiden di waktu itu, dia pernah berkata seperti ini, bila saya dapat suara lebih dari 500.000 orang, maka tak ada seorang pun termasuk Tuhan untuk menghalanginya menjadi presiden. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan yang disampaikan oleh Bapak ini mengalami yang namanya suatu kesombongan. Karena apa? Dia berkata kalau dia mendapatkan suara lebih dari 500.000 orang, sudah pasti dia menang. Dan benar Bapak Ibu, Bapak ini menang dalam pemilihan presiden di waktu itu. Tetapi ironisnya apa? 1 hari sebelum dia dilantik menjadi presiden, dia meninggal dunia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Alkitab pun ada tokoh, seorang raja, Raja Uzia. Dia ini adalah seorang raja yang dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita melihat sejarahnya, selama 52 tahun dia memimpin di Israel. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Tetapi yang sangat disayangkan, ketika ada di puncak kepemimpinannya, dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dan kalau kita bisa membaca di dalam firman Tuhan, dia membakar ukupan yang seharusnya itu dilakukan oleh para imam. Tetapi dia melakukannya sendiri. Akhirnya apa? Dia kena penyakit dan bahkan sampai meninggal. Nah saudara-saudara, dan bahkan hal ini pun bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sadar atau tidak, kita mungkin bisa jatuh di dalam dosa kesombongan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan seperti ini Bapak Ibu. Kesombongan mengakibatkan kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau tanya dalam kehidupan kita masing-masing, siapa yang mau hancur? Siapa yang mau runtuh? Siapa yang mau mengalami kesulitan yang sangat sulit? Tetapi ternyata Bapak Ibu, firman memberikan kita penjelasan di pagi hari ini. Kesombongan atau keangkuhan akan membuat kehancuran dalam kehidupan kita. Kehancuran yang dimaksud di sini saya berpikir banyak hal. Secara ekonomi mungkin kita bisa hancur, keluarga bisa hancur, kita bisa kena macam-macam hal yang kita tidak sukai dalam kehidupan kita. Artinya apa? Penderitaan bisa saja diakibatkan oleh kecongkakan kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran penting di pagi hari ini buat kita semua. Bagaimana kita harus menjaga sikap hati kita. Bagaimana kita harus menjaga sikap hati ini. Supaya ketika kita bertindak, ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada kasih dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang tanya, oh Bapak agamanya apa ya? Saya Kristen. Tetapi cara kehidupan kita, sebenarnya kita sedang berkata, saya menolak Tuhan. Kita berkata, saya pengikut Yesus. Tetapi kehidupan kita penuh dengan tipu muslihat, ada kesombongan, ada kebencian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini memberikan kita sesuatu hal yang penting. Bahwa kesombongan, keangkuhan hasilnya apa? Kehancuran atau keruntuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita coba merenungkan kembali di akhir tahun ini. Apa saja yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Coba kita merenungkan kembali di hari-hari terakhir di tahun 2021 ini. Apa yang perlu saya rubah? Atau mungkin adakah kesombongan dalam kehidupan kita? Mungkin kita merasa dalam hari-hari kita sudah mulai merasa saya lebih pintar dari orang lain. Kita mulai merasa jabatan saya sudah tinggi di gereja. Atau di dalam dunia pekerjaan kita sudah mulai merasa saya lebih tinggi daripada orang itu. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua. Stay humble. Bagaimana kita supaya tetap memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga sikap hati kita, firman Tuhan berkata jelas. Kehancuran, keruntuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nanti jangan sampai ketika hal ini terjadi kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita mulai berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang kepada saya. Padahal
ada kesombongan, ada kecongkakan dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi hari ini sambil kita menikmati anugerah Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita coba mengoreksi kembali kehidupan kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan saya sehari-hari saya memiliki kerendahan hati? Bapak Ibu Saudara-saudari, Galatia 2 ayat 20 berkata apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Orang-orang melihat kita, harapannya seperti melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Paulus berkata seperti ini, walaupun saya hidup saat ini, sebenarnya Kristuslah yang hidup dalam kehidupan saya. Artinya apa? Dalam saya bekerja, dalam saya melayani, dalam saya melakukan aktivitas apa saja, orang bisa merasakan, orang bisa melihat ada Kristus. Artinya apa? Ada damai, ada sukacita yang keluar dari kehidupan kita semua. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita coba merenungkan. Apakah kita sedang rendah hati di hadapan Tuhan? Atau kebalikannya? Ingat, kalau kita mulai ada kesombongan dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata dalam ayat 18 ini, kehancuran, kejatuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati ini? Kita perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita nikmati di setiap waktu hubungan kita dengan Tuhan. Dan pasti saudara-saudari, kita akan memiliki sikap kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Doa kami, doa saya di sepanjang hari ini, kiranya kita boleh menjaga sikap hidup kita supaya kita tetap rendah hati. Dan bahkan sampai selama-lamanya kita boleh berjuang untuk menjaga sikap rendah hati ini. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami tetap rendah hati. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Siapapun yang mendengarkan program ini, Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan kuasa daripada Tuhan. Dan khususnya kami meminta belas kasihan Tuhan. Mungkin selama ini ada kesombongan dalam kehidupan kami. Kami meminta belas kasihan-Mu. Tuhan tolong ubah hati kami. Supaya kami boleh berjuang. Dan kami boleh memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkatilah jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini. Biarlah ada damai. Biarlah ada sukacita dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.